Alhamdulillah. Oke. Eh, kapan? Kakak apa kabar? Keluarin sana aja, Pak. Keluarin sana aja, Pak. Capek nggak? Kenapa? Media lagi. Salam tim kuasa hukum 02 kepada 03 ialah sekarang memang bagus tapi mereka tidak bisa dipakai. Kita tunggu lagi lah nanti 2029, sabar ya. Ternyata nggak bisa ketua partai jadi tersabuk. Sudah putus 5 tahun. Oh gitu ya? Iya. Aduh, ya udah deh, menteri hukum ya. Diusir menteri hukum ya. Kayak Marhenda gitu. Asman, ya nanti ke atas. Nanti ke atas mau ke atas juga? Iya, bisa nggak? Bisa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Henda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dalam agenda hari ini, keempat menteri telah memberikan sejumlah pernyataan berkaitan dengan bansos yang diduga dipolitisasi. Dan untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kita sudah bersama dengan tim hukum dari Paslon 03 Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova. Bang Vincent, apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Bang Vincent, menurut Anda pertanyaan-pertanyaan yang digelontorkan oleh hakim, apakah sudah cukup mewakili baik dari pemohon 01 dan juga 03 terutama? Iya, kalau kami lihat dari pertanyaan majelis, pada hakikatnya pertanyaan ini cukup mengakomodir kira-kira apa yang telah kami dalilkan dalam permohonan. Meskipun sebetulnya jika diberikan kesempatan untuk bertanya oleh pemohon 1 maupun pemohon 2, dalam hal ini kami kuasa hukum, tentu kami mau bertanya yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini kan sedang berlangsung. Tadi barusan saja kita mendengar presentasi dari 2 Menko, 2 Menteri, kan begitu ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim. Kalau kami lihat dari pertanyaan ini memang sudah masuk pada pertanyaan cawe-cawe dari presiden gitu ya, sudah masuk pada pertanyaan mengenai misalnya alokasi anggaran terhadap banyak lembaga yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan bantuan sosial. Nah, ini kan kita sedang menunggu jawaban dari pihak 2 Menko dan 2 Menteri. Ya, tadi sudah ditanya juga misalnya ke Menko ke Menteri Keuangan dan juga Menteri Sosial berkaitan dengan penurunan anggaran di Kementerian Sosial gitu ya. Dari tahun 2023 terjadi kurang lebih 8 triliun, terjadi pengurangan dari 2023 ke 2024. Dan ada alokasi anggaran untuk bansos soal El Nino ini kepada Badan Pangan Nasional. Nah, ini kan sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan tajam dari pihak majelis ya. Tentu ini sangat menarik, apalagi tadi disinggung juga oleh majelis Profesor Arief Hidayat berkaitan dengan di dalam situasi kritis ada pergantian kepala Bulog Budi Waseso gitu ya. Nah, ini menarik memang, apakah ada irisan langsung antara pergantian kepala Bulog ini dengan kebijakan pendistribusian bansos gitu ya. Karena kita tahu sendiri dalam situasi krusial masa-masa kampanye ini ya, Bapak Presiden Joko Widodo itu selalu turun di lapangan ya, sangat aktif dan rajin
terutama di basis-basis utama Ganjar Mahfud. Ya, kami melihat bahwa ini ada irisan yang sangat kuat antara pendistribusian bansos ini dengan masa kampanye gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat dari fungsi-fungsi lembaga ini sebetulnya kan sudah ada lembaga yang sudah diatur ya. Siapa yang berwenang untuk mendistribusikan bansos ini. Nah, tentu kalau dari sisi kelembagaan kementerian, ini kan sudah ada Kementerian Sosial gitu ya, yang memang memiliki tugas utama untuk membagikan atau mendistribusikan, melakukan pendataan bantuan sosial dan maupun perlindungan sosial kepada masyarakat. Nah, ini kan yang terjadi malah sebaliknya, justru tidak dilibatkan Menteri Sosial dalam rangka pembagian itu. Justru yang hadir langsung adalah Presiden Jokowi. Artinya itu menimbulkan kecurigaan baru begitu dan pertanyaan baru mengapa Presiden yang turun meskipun sudah ada dari Menteri Sosial yang seharusnya bisa mengakomodir hal tersebut, begitu ya? Justru inilah persoalan utama kita gitu ya. Seandainya saja Presiden Jokowi berada pada posisi kenegarawan misalnya, dengan memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada menteri-menteri untuk melaksanakan program kerjanya, khususnya dalam pembagian bantuan sosial ini, maka tidak ada kecurigaan berkaitan dengan cawe-cawe presiden terhadap pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres. Nah, apalagi misalnya ini irisan yang sangat kuat di mana ada menteri, misalnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan gitu ya. Ya. Itu kan mencoba mempersonalisasikan bantuan sosial ini dengan Pak Jokowi. Kan begitu. Kan ada video yang viral soal itu kan. Artinya di momentum krusial di mana semestinya kita mengharapkan presiden berlaku adil dan jujur dalam Pilpres ini, justru itu tidak kelihatan. Nah, ini yang menjadi persoalan di Bang Vincent. Ini sebelumnya juga Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan bahwasannya sebetulnya Mensos ini bukan artinya tidak dilibatkan, namun tentunya Mensos memiliki program-program lain sehingga hanya beberapa kali saja untuk bisa mendampingi presiden begitu, dan akhirnya beliau bisa fokus kepada tugas di program yang lain. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentu kan ya kalau berkaitan dengan khususnya bantuan sosial, ya kementerian yang sangat relevan pasti Kementerian Sosial. Nah, apakah kemudian diperlukan presiden untuk didampingin Menteri Sosial, tentu itu kewenangan presiden ya. Tapi kan justru menjadi pertanyaan besar, loh kenapa menteri yang sangat relevan terhadap pendistribusian bantuan sosial ini malah justru ditinggal atau Semacam tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Kan ini menjadi pertanyaan, kan begitu. Nah, jadi ini yang menjadi satu problematika dalam pemilu kita gitu. Dan kenaikan pembagian bansos ini kan memang cukup signifikan ya. Satu, terjadi penurunan di anggaran di Kementerian Sosial, lalu ada penambahan anggaran di kalau saya tidak salah di Badan Pangan Nasional, karena berkaitan dengan pembagian bansos juga terlibat Badan Pangan Nasional untuk mendistribusikan hal tersebut, di mana presiden sendiri langsung turun tangan gitu di waktu krusial kampanye. Bang Vincent, indikasi yang juga membuat masyarakat curiga adalah berkaitan dengan pembagian dari Perlinsos ataupun juga Bansos atau semacamnya yang dibagikan secara signifikan pada Januari dan juga Februari. Berdekatan sekali dengan pencoblosan begitu. Sedangkan biasanya itu dilakukan pada bulan Maret. Apakah Anda juga curiga dengan hal tersebut atau seperti apa? Ya, ini bukan lagi curiga sebetulnya. Ini juga sangat kita sayangkan pendapat ahli pihak terkait kemarin yang mengatakan bahwa bansos ini tidak memiliki dampak atau pengaruh pada elektoral.
Ini memang unik memang ya. Ya kita hargailah, itu kan memang harus dia mendukung jawaban-jawaban dari pihak terkait. Tapi pada hakikatnya kita tidak bisa memungkirin gitu ya bahwa kita mencoba mengilustrasikan seseorang berbuat baik pasti dia mendapatkan efek yang timbal balik adalah baik kan begitu. Nah, itu tanggapan kami mengenai itu bahwa Bansos memiliki hubungan erat elektoral dalam Pilpres ini dan kita tidak bisa menutup mata ya hubungan antara Presiden Jokowi dengan cawapres ke 02 Prabowo Gibran ini bukan hubungan pertemanan, ini hubungan darah anak kandung gitu ya. Dan dengan hadirnya Presiden langsung turun di lapangan untuk pembagian bansos, di mana juga anaknya sebagai cawapres melakukan kampanye di berbagai daerah. Nah ini kan kita tidak bisa menutup mata irisan ini gitu lah. Dana Perlinsos yang tadi disebutkan hampir lebih dari 440 triliun, itu juga disebutkan bahwasanya sebetulnya tidak ada hal yang jauh berbeda menurut Erlangga Hartarto. Karena memang rata-rata ada di angka di atas 440 triliun begitu. Tanggapan Anda dengan hal tersebut seperti apa? Mengingat ya, itu menjadi hal yang biasa begitu. Ya pada faktanya dari penjelasan Mensos bahwa ada penurunan di kementeriannya, dan kalau kita lihat dari penjelasan Menteri Keuangan sebetulnya ada penambahan anggaran untuk bansos ini sebetulnya gitu ya. Saya kurang tahu apakah itu berapa puluh triliun gitu ya, ada peningkatan ya. Dan ini nanti kan kita akan mendengar jawaban dua Menko dan dua Menteri berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan majelis ini. Ini cara pendistribusian siapa yang berwenang, apakah ada cawe-cawe, kenapa Presiden harus turun tangan gitu kan. Nah, ini kan kita mau dengar gitu. Ini memang karena break ya, kita belum mendengar pertanyaan-pertanyaan tajam dari majelis. Artinya kita saat ini masih menunggu bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah digelontorkan oleh hakim begitu ya. Tapi sejauh ini kita melihat dari keempat menteri secara implisit mungkin bisa dibilang ini melemahkan adanya dugaan politisasi bansos begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah pernyataan-pernyataan dari para menteri ini seperti mencari aman begitu atau seperti apa? Karena kalau kita lihat salah satunya misalnya dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini menyebutkan bahwasanya sebelumnya adanya peningkatan dari bansos itu 135% peningkatannya. Namun saat ini justru beliau mengatakan bahwasanya oh ini sudah disetujui oleh DPR gitu. Ya, kalau melihat dari presentasinya memang kan sangat normatif ya, bahwa memang bansos itu dilakukan legalisasi atau dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan. Yang menjadi persoalannya adalah momentum pembagian itu di masa-masa krusial kampanye. Itu yang harus kita jaga gitu. Itu poinnya di sana sebetulnya. Bahwa kita tidak alergi soal bansos, tapi bagaimana pendistribusian ini tidak menjadi dipersonalisasikan kepada Presiden Jokowi, yang mana Presiden Jokowi merupakan ayah kandung dari paslon 02. Dalam hal ini adalah Gibran. Ini menjadi persoalan gitu. Masyarakat kan tahu, oh ini yang bagi ini adalah Presiden Jokowi, anaknya adalah cawapres nomor 2. Ada keberlanjutan, artinya dalam pemikiran masyarakat, nah apabila ini kita tidak mendukung, kan bisa aja ada asumsi itu. Maka ini tidak akan berlanjut pembagian ini. Bang Vincent, terakhir, ini berkaitan dengan hal tersebut. Sebelumnya saya juga sempat mewawancarai untuk tim hukum paslon 02 yang menyebutkan bahwasanya bansos tidak ada kaitannya justru dengan kemenangan Prabowo Gibran. Karena di Aceh juga ada bansos, namun justru yang menang juga paslon lain. Apakah itu menjadi alasan yang cukup kuat untuk membantah premis bahwasanya adanya politisasi bansos? Itu sah-sah saja ya, tapi kalau menurut kami bahwa pembagian bansos selama ini di masa-masa krusial kampanye itu dilakukan di basis-basis utama Ganjar Mahfud, dan itu memang sangat efektif dan terjadi penurunan. Bisa, terima kasih.
Terima kasih. Atas informasinya, selamat melanjutkan kembali persidangan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan tim hukum Paslon 03 Vincentius Menrova, dan kita masih menantikan bersama bagaimana nantinya para menteri bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan. Namun tadi kalau kita bisa mengutip kesimpulan dari berbagai hal yang sudah disampaikan, bahwasanya bansos adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengakomodir dan juga membantu masyarakat di masa-masa sulit, dan tadi juga berkaitan dengan dampak El Nino dan juga kenaikan sejumlah bahan pangan dan juga inflasi atau nilai tukar rupiah. Namun tentunya pernyataan-pernyataan ini juga akan kembali dielaborasi oleh hakim, dan nantinya juga kita akan menantikan bagaimana pernyataan dari Ketua DKPP yang juga diundang hari ini. Kita akan nantikan bersama kelanjutan dari persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.